Oke, halo, selamat datang di kelas online fashion forecasting. Jadi kita akan belajar di sini untuk meramal masa depan. Masa depan apa? Masa depan trend fashion. Jadi kalau yang kita ingat yang kemarin sebelum UTS kita kan belajarnya tentang trend spotting ya. Jadi apa yang terjadi pada saat itu. Jadi kalau kita punya timeline gini, sorry Kak lurus. Kalau yang ini kan UTS ya. Ini future. Sorry. Ini future. Kalau dulu kita belajarnya yang now. Jadi spotting apa yang terjadi sekarang. Kalau sekarang kita akan belajar bagaimana mencari data future. Di sini ketika kita melakukan fashion forecasting, jadi sebenarnya fashion forecasting itu apa? Jadi itu adalah proses menganalisa tren yang akan terjadi di masa depan dengan memprediksi warna, terus fabric dan style yang bakal keluar di toko. Jadi otomatis harus laku. Nah, trend forecasting ini sebenarnya skill apa aja yang harus kamu punya? Sebenarnya kalau menurut saya di sini harus ada kuat di fashion teori. Sudah saya bahas juga kemarin di sebelum UTS. Lalu pengetahuan fashion. Jadi fashion history, terus news, apapun yang terkait dengan industrinya. Lalu juga ada kepekaan tentang apa yang terjadi. Jadi bisa tahu isu sekarang tuh apa, bisa ngomong politik, ekonomi, sosial. Ini kita harus peka di sini juga, karena itu akan berpengaruh dengan industri fashion. Ini kan berpengaruh pada orang mau keluarin duit ya, jadi otomatis pengaruh pada industri juga. Jadi ada juga tentang kepekaan terhadap apa yang bakal bisa terjadi. Jadi ini isu masa depan. Misalnya apa sih yang bakal terjadi di ke depan itu, kayak ada event apa, ada events future event apa. Juga kudu punya namanya intuisi dan pengalaman. Nah, jadi intuisi sama pengalaman tuh saya tulis terakhir karena kita ini urut ya, harus ada ini. Nah, kalau memang sih kalau kita udah lama berjalan di dunia fashion, baru kita ini kan sudah pernah keluar, nggak mungkin keluar lagi, atau kayaknya nggak bakal kayak gitu deh, karena kita sudah berada di dunia itu for quite a time gitu. Nah, tapi kita pelan-pelan belajar, toh kalau nggak dimulai sekarang kalian nggak akan mulai gitu lah ya. Jadi mulai dari hari ini kita harus memperkuat skill ini. Dan fungsinya kita bisa belajar fashion forecasting apa? Nanti kalau kita mau bikin koleksi yang dibuat itu harus koleksi in future, dan koleksi yang harus punya daya jual. Nah, kalau kita nggak bisa nge-forecast, barang kita nggak bisa laku gitu ya. Meskipun kalian mau usaha sendiri atau usaha dengan orang lain, ini penting. Jadi apa aja yang akan terlibat dalam proses forecasting? Di sini kamu harus belajar fashion seasons, nggak cuma ada 2 tapi ada 5. Lalu juga analisa hal-hal fashion yang terjadi di fashion capitals apa aja, dan juga ada fashion events. Lalu kita compare apa yang terjadi saat itu dan dibandingkan dengan yang lalu.
Lalu karena kita membuat sesuatu untuk dijual lah, anggapannya biar mudah dipahami, kita harus tahu siapa sih, untuk siapa forecast kita dibuat, untuk siapa forecast tersebut. Jadi nanti di depan judulnya harus tahu ini untuk men, women, atau kids. Nah, women-nya pun harus ada usia, karakter orang, psikografis, behavior. Jadi jelas. Nah ini. Jadi kita analisa demografik, psikografik dari market dan client group. Baru kita terakhir memprediksi apa sih tema besarnya, apa ceritanya apa. Jadi kita punya namanya feature trend report. Nah, untuk fashion season, nah mungkin kalian taunya cuman ini, ada spring, summer, autumn, winter, tapi sebenarnya ada juga yang namanya high summer, resort cruise, dan pre-fall. Nah, kalau yang spring, summer, autumn, winter ini yang biasa kalian sering lihat itu adalah koleksi yang akan keluar 6 bulan lagi sebelum masuk ke stores gitu ya. Biasanya itu bisa haute couture dan bisa ready to wear, karena ini yang paling common, paling umum ya. Kemudian ada beberapa fashion house yang mengadakan high summer. Nah, ini biasanya fashion house yang besar, Dior, kemudian Chanel, itu biasanya mengikuti high summer. Karena apa? Di sini ada tren yang mungkin dia belum catch sebelum membuat ini, dan akhirnya tren high summer ini yang biasanya punya impact yang lebih besar gitu ya, yang biasanya lebih ngehit. Lalu ada juga koleksi resort atau cruise. Nah, ini lebih ke sifat bajunya. Kita lebih ke trendy comfort or holiday, traveling for leisure. Ini terjadi after high summer. Baru setelah itu pre-fall. Jadi urutannya ini 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Autumn winternya nomor 5. Nah, kalau pre-fall ini juga nggak semua fashion house ikut, karena apa? Di sini launchingnya hanya untuk elite fashion fanatics. Nah, ini biasanya kalau kamu ngelihat red carpet, itu kemungkinan besar selebritinya pakai koleksi pre-fall. Oke, lanjut. Nah, ini fashion capitals. Nah, kamu tahu fashion capitals apa aja sih? Mungkin memang bisa lebih banyak dari ini. Sekarang ada Shanghai, ada Hong Kong masuk juga. Tapi pada dasarnya yang paling besar adalah 5 ini. Milan, Paris, New York, London, Tokyo, dan ini menjadi patokan karakter marketnya, patokan marketnya. Jadi karakter orang Milan seperti apa baru dijadikan baju. Kemudian London, Tokyo sebagai wakil Asia, ukuran Asia juga. Karena di sini kan ada mungkin behavior Asia yang berbeda, ada tradisi Asia yang harus diikuti. Dan selain fashion capitals, dalam fashion capitals itu sebenarnya ada banyak major fashion events. Apa aja itu? Oke, akan saya jelaskan setelah ini. Oke, lanjut lagi. Jadi pada fashion capital tersebut ada banyak fashion events. Dan di sini saya harap kalian jangan cuma ngelihat fashion events itu fashion show ya. Jadi sebenarnya ada Golden Globes Award dari sisi event musik dan film. Jadi kamu bisa lihat runway-nya, bisa tahu film dan musik apa sih yang lagi bener-bener ngehit, dan itu berdampak banget buat fashion. Lalu tekstil di PT Uomo, kemudian dan lain sebagainya. Bahkan nanti ada yang namanya trade shows. Di sini pameran tekstil, ada mesin juga, beauty show, kecantikan, make up. Jadi lihat ya, di sini kita ngomongin fashion itu lebar, apa yang semua itu akan saling terkait. Jadi make up masuk,
aksesoris masuk. BeautyCon New York, Coachella, event musik pun akan berpengaruh pada fashion. Met Gala, jadi Met Gala ini dari Metropolitan Museum of New York. Coba kamu cek, dia akan punya tema-tema pembukaan museum tersebut, dan orang-orang yang datang ke sana akan mengikuti tema tersebut. Jadi bajunya akan mengikuti itu. Kayak kemarin kok beberapa tahun yang lalu tuh yang tema tentang Christianity, akhirnya yang semuanya pakai baju ala-ala Christian itu juga keren. Lalu di sini ada Tony Awards, dan kita lihat lagi di Fashion Week. Fashion Week ini nggak hanya dalam satu kali terjadi, karena dia bikin secara detail. Nggak mungkin men women semua itu dalam satu minggu, nggak cukup waktunya. Jadi ada yang resort beda sendiri, men sendiri, womennya sendiri, beda-beda ya. Paris Couture, untuk Paris dia punya week untuk couture sendiri. Lalu ini aksesoris, Music Award, Beauty Expo, Film Festival ya, Film Festival juga penting, Emmy Awards penting, dan lain sebagainya. Ini mohon dilihat datanya, jadi kita lihat bisa lagi dari timeline history, dari old data sampai latest. Kalau sudah punya data-data tersebut, apa yang harus kamu lakukan? Jadi kita cari kesamaan dan perbedaan. Sama dan bedanya apa? Jadi di situ ini menjadi panduan kita untuk melihat tren siluetnya tuh apa sih, fabriknya apa, colornya apa, embroidery-nya apa, teksturnya gimana, printnya gimana. Ini semua kita cek, gitu ya. Lalu baru kita analisa dan prediksi future. Nanti akan saya jelaskan cara mengcompile datanya biar lebih mudah untuk kalian. Sebenarnya cara yang akan saya ajarkan ini bukan cara yang resmi, ini cuma salah satu cara yang saya berikan kepada kalian supaya kalian bisa mudah memahaminya. Boleh banyak cara, karena ini kan fashion forecasting itu sebuah art and science sebenarnya. Jadi beda-beda tiap orang. Nah, jangan lupa kita harus lihat target marketnya siapa, who-nya itu siapa. Kita ngeliat di sini gender bisa, terus lokasi, usia, behavior, terus kemudian preference, macam-macam. Nah, ini saya berikan steps in forecasting fashion dalam makronya. Secara makro yang kamu harus lakukan adalah ini. Collect data dulu, satu, dari fashion shows. Ini boleh dari berbagai brand, boleh dari berbagai fashion week. Kamu kumpulkan, baik yang tahun ini, dari tahun ke tahun, jadi historical ya. Semuanya historical. Semuanya dari tahun ke tahun, dari tahun X ke tahun XX ya. Upcoming movie, music trend, red carpets, jadi ini juga sangat berpengaruh pada kondisi fashion. Social media, fashion influencer, dan fashion brand, ini sebanyak-banyaknya. Lalu kamu compare datanya berdasarkan sumber yang berbeda, mungkin dari Milan seperti apa, Paris seperti apa, Tokyo seperti apa, musik hip hop seperti apa, musik pop gimana, lalu juga beat antara waktu lama, jadi saya bilang historical itu, dan juga harus kamu masuki ini karena kualitatif ya, pengetahuanmu dan intuisimu bisa dimasukkan di situ. Karena apa? Nanti saya akan jelaskan. Kamu harus menemukan keywords-nya dari data yang kamu dapatkan. Dari itu semua kamu kumpulkan gambar sebanyak-banyaknya, dikompil jadi satu mood board mungkin.
terus baru kita cari big concept ya. Kalau ini secara mikro, kita harus tentukan dulu seasonnya apa, target market dan consumernya itu siapa, colorsnya apa, fabricnya apa, siluetnya gimana, teksturnya gimana, dan penggunaannya di mana ya. Ini saya kembali ulang lagi, apa sih yang akan berdampak pada future. Yang bertambah itu fashion show sudah pasti, ini sudah pasti kalian sering tahu. Music and film industry ini sangat erat ya, karena ini artnya di sini apa sih, emerging art, current art itu yang lagi oke sekarang ini apa sih. Lalu political issue karena ini tergantung pada ekonomi. Jadi pernah pada masa politik dulu kalian kalau ingat sejarah fashion, ada kondisi politik di mana perang dunia kedua atau pertama ya, saya lupa. Akhirnya berdampak pada fashion stylenya masyarakat pada saat itu, lebih ke menggunakan pakaian yang simple, yang sederhana, yang lebih army look. Itu karena berpengaruh di sana juga. Lalu apa yang terjadi di sosial media, future events bisa kita ngomongin kayak olimpiade, terus World Cup, atau apapun event yang ada di masa depan itu sangat berpengaruh juga terhadap upcoming trend, warnanya apalagi, semangatnya. Lalu social issues, misalnya kayak contoh gender equality, kesetaraan gender akhirnya menghasilkan sesuatu yang unisex. Terus juga ada juga isu-isu tentang agama, akhirnya sekarang lagi ngehit banget untuk baju modest wear, muslim wear. Itu kan benar-benar sesuatu yang baru happening akibat isu sosial tertentu. Oh iya, kalau political issues contohnya yang lagi itu WTC itu 11 September 9/11 itu ngefek ke baju berpakaian warna hitam karena berduka. Nah, ini kita harus peka terhadap semua hal ini, akhirnya kita mendapatkan sebuah tren di masa depan gitu ya. Ini bentar lagi akan saya ajarkan compile datanya itu gimana. Oke, jadi bagaimana cara kita compile data dari setiap sumber itu nanti kalian kumpulkan dalam satu board, jadi satu artboard dalam satu wadah apapun itu. Sementara kalau online kita ngumpulin dalam satu folder Google Drive. Nanti tiap kelompok kalau sudah fotonya dianggap oke, sudah dianggap cukup, boleh dijadikan satu mood board dalam satu file JPEG, dibikin tempel-tempel. Dan kalau misalnya kalian punya data yang tertulis, misalnya berita dari Business of Fashion, dari Hypebeast, dari manapun itu, dari CNN, berita politik juga boleh ya, apapun itu boleh juga ditempel, dijadikan satu di board yang sama. Lalu simpulkan menjadi kata kunci, 3-5 kata kunci. Lalu kita buat simpulan tren menjadi mood board dan laporan tren. Jadi semua keyword, jadi dari folder A, folder B, folder C, dan D, kita cari benang merahnya. Kita cari tiap ini kan punya sama, punya beda. Terus kamu cari keywordnya, kamu lihat kemungkinan berulang. Kalau ini kan data yang sudah terjadi, kemungkinan berulang. Kenapa? Jadi ada alasannya. Terus ini semua, tiap-tiap A, B, C, D ini akan punya hal-hal ini. Nanti akan saya tunjukkan wordnya, formnya. Lalu kalian cari benang merah yang kesamaan ini sehingga menghasilkan sebuah simpulan tren ya. Nah, simpulan trennya kayak apa?
Simpulan trennya bisa kamu lihat siluetnya, kamu bisa ngomong siluetnya seperti apa, fitting stylesnya seperti apa, tema besarnya seperti apa. Nanti kita lihat kayak seperti punya WJSN, warnanya seperti apa, mau apakah pastel, apakah lebih bright hues, multicolor atau monochrome, terserah. Terus jenis print patternnya mau floral, geometric, checkered, peppy, or classic, atau even polos, embellishment atau jenis kain juga, even trimmings dan fastener yang lebih cocok. Bisa jadi antara 3 hal ini terkait kepada kemajuan teknologi, ya kan? Ya. Lalu impact pada hal-hal di luar fashion dan informasi apapun yang terkait di situ. Jadi di sini saya akan coba bikinkan folder-foldernya. Lagi contoh aja. Ini saya akan bagikan link drive-nya ini, semua akan masuk di sini. Jadi nanti kita akan kembali ke kelompok sebelum UTS. Ya, jadi kelompok A dan kelompok B misalnya, dan sampai berikutnya. Kelompok A akan punya banyak banget sumber, bisa kayak gini, bisa Milan Fashion Week 2020, bisa Paris Fashion Week, apapun itu terserah kamu, bebas. Saya mau bebaskan cara berpikir kalian, nggak mau saya ikat dulu. Dan dalam di sini kamu masukkan macam-macam file, foto, gambar, berita, apapun mau masukkan di sini, nggak masalah. Nanti boleh dikompilasi menjadi satu mood board juga boleh. Lalu tiap-tiapnya harus punya yang namanya ini simpulan. Nah, jadi setiap board akan punya file ini, ya. Jadi bisa kamu cari kesamaan berdasarkan historical datanya yang lalu-lalu gimana, perbedaannya yang lalu-lalu gimana, kemungkinan akan berulang lagi itu ada atau tidak, kenapa kalau nggak mungkin berulang lagi, nggak mungkin terjadi lagi di masa depan maksudnya, atau kemungkinan kecil ya mungkin. Terus keywords yang keluar apa aja, atau kamu punya alasan-alasan lain silakan masukkan aja, ini bebas, ini contoh aja, tapi paling nggak dengan cara ini memudahkan kalian untuk menarik benang merah antara multiple source dari berbagai sumber data. Nah, nanti kalau sudah selesai baru kita menjadikan satu simpulan bareng, gitu ya. Kalau ada yang kurang paham silakan ditanyakan kepada saya. Terima kasih.